Halo Sobat UKK, welcome to podcast Kalipan Station Sessions. Di sini sudah ada Bapak Hasbi, Arsitek STPNT. Beliau adalah Kaprodi dari Agroteknologi. Apa kabar Pak Hasbi? Alhamdulillah baik. Oke. Beliau ini sudah sangat expert ya di bidang prodi pertanian. Nah, mungkin sedikit sharing session Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Untuk yang pertama Pak, sebenarnya apa sih Pak definisi dari prodi pertanian, dan sebenarnya kenapa kita harus mempelajari prodi ini tuh di universitas, sedangkan kita sebenarnya bisa mempelajari ini secara otodidak Pak? Oke, jadi pertanian itu adalah suatu bidang studi. Dia itu membahas seluruh ilmu dan penelitian terkait tentang pertanian. Nah, itu meliputi ilmu tanah, kemudian ilmu agronomi, pemulihan tanaman, budidaya tanaman, bioteknologi, dan masih banyak yang lain. Kemudian kenapa kita harus mempelajari di kampus? Sebenarnya kita bisa mempelajari pertanian itu secara otodidak. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kita tahu bahwa ilmu itu terus berkembang. Jadi kalau kita belajar ilmu pertanian itu secara otodidak, kita di sawah dan sebagainya, kita tidak tahu perkembangan ilmu pertanian terkini, sehingga kita akan ketinggalan zaman. Gitu. Oke, berarti ini sebenarnya sangat penting ya Pak dipelajari di universitas. Iya. Nah, kan di prodi pertanian itu ada prodi agrobisnis dan agroteknologi nih Pak. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang membedakan antara dua prodi tersebut, dan kemudian prospek kerjanya ini sebenarnya kayak gimana Pak? Oke. Jadi di pertanian ada dua jurusan, yaitu agribisnis dan agroteknologi. Dari kata-kata agribisnis dan agroteknologi kita sudah tahu bedanya apa. Yang pertama, agribisnis itu tersusun dari dua kata, agri dan juga bisnis. Agri itu pertanian, bisnis ya bisnis. Jadi agribisnis itu adalah jurusan di pertanian yang dia itu lebih ke bisnis pertanian, meliputi permintaan dan penawaran produk pertanian, kemudian pemasaran pertanian dan sebagainya. Sedangkan untuk agroteknologi tersusun dari dua kata, yaitu agro dan teknologi. Agro itu sendiri pertanian, kalau teknologi bagaimana teknologi yang digunakan untuk membudidayakan tanaman, seperti contoh teknologi hidroponik dan sebagainya. Gitu. Untuk prospek kerja dari kedua prodi ini gimana Pak? Jadi kalau yang pertama agribisnis ya, kita tahu secara gampangnya kita bilang kalau agribisnis itu manajemen pertanian. Jadi untuk prospek kerjanya lebih ke manajemen, seperti sebagai manajer di industri benih, kemudian konsultan pertanian. Selain itu juga sebagai manajer pemasaran di pertanian. Sedangkan untuk agroteknologi ini biasanya dia lebih ke ilmuwan, artinya dia lebih meneliti ke pertaniannya sebagai dosen, ilmuwan, kemudian departemen R&D di industri benih dan sebagainya. Oke, jadi sebenarnya prospek kerjanya ini sangat luas ya Pak ya dari prodi tersebut. Nah, ini kan Bapak udah lama nih ngajar di prodi pertanian. Bapak, apakah kendala terbesar nih dalam mengajar di prodi pertanian yang selama ini udah Bapak jalani? Oke. Jadi untuk kendalanya itu sebenarnya ke mahasiswanya sendiri. Mungkin kebanyakan mahasiswa itu minder atau gimana ya? Dia itu di jurusan pertanian yang notabene kelihatan kotor, kemudian rendahan dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa jurusan pertanian ini tidak bisa dipandang remeh, karena kita sebagai manusia ini kan kebutuhan pokoknya itu dari pertanian. Benar Pak. Tanpa ada kebutuhan pokok itu kita tidak bisa hidup. Beda lagi kalau di sektor seperti mobil gitu. Kita kan mobil itu kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan primer. Sedangkan pertanian ini kebutuhan primer. Nah, kan tadi udah Bapak jelasin nih, sebenarnya stigma masyarakat tentang prodi pertanian itu rendah ya Pak ya, apalagi minat dari mahasiswa yang mau join ke prodi pertanian. Nah, itu sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan mereka itu tingkat minat dari mahasiswa itu rendah ke prodi pertanian Pak? Oke. Mungkin kita tahu bahwa pertanian itu dianggap remeh karena mungkin secara kita lihat
bahwa pekerja pertanian itu biasanya kotor, kemudian panas-panasan di sawah dan sebagainya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu sebenarnya kita tidak bisa melihat hanya di situ saja, karena saat ini sudah banyak sekali teknologi-teknologi modern pertanian. Jadi pertanian itu tidak selalu bekerja dengan kotor, tapi bisa saja ada teknologi-teknologi yang mendukung seperti teknologi hidroponik itu kita tidak perlu ke sawah yang panas-panasan dan sebagainya. Sekarang juga banyak ada greenhouse itu sangat membantu pertanian modern. Oke, benar Pak. Jadi mungkin ada terobosan nih dari Bapak buat ningkatin minat mahasiswa supaya lebih interesting lah ke prodi pertanian, Pak. Oke, mungkin kalau dari saya terobosannya yaitu tadi kita ngobrol ke masyarakat, ke mahasiswa itu jangan mengejudge bahwa pertanian itu kotor. Kita bisa memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa ada teknologi modern yang dapat digunakan. Kita juga bisa mengajak mahasiswa untuk studi banding di industri-industri pertanian, industri benih yang dia sudah menerapkan teknologi yang lebih canggih. Jadi mereka akan tertarik dengan prodi tersebut. Oke Pak, sebenarnya prodi pertanian itu keren banget ya Pak ya. Iya. Nah mungkin ada pesan-pesan nih Pak buat mahasiswa dari prodi pertanian Pak. Oke, untuk mahasiswa mungkin seperti ini. Jadi kalian di jurusan pertanian itu jangan merasa pesimis, karena mungkin stigma masyarakat tadi ya kotor dan sebagainya. Mahasiswa harus pede, harus percaya diri bahwa pertanian ini merupakan suatu jurusan yang sangat penting di lingkungan masyarakat, karena untuk mendukung bahan pokok. Kita tahu bahwa bahan pokok tersebut sebagai sumber kehidupan. Gitu. Oke teman-teman, seperti yang udah dijelasin sama Pak Hasbi tadi bahwa sebenarnya prospek kerja dari prodi pertanian ini sangat luas. Jadi buat teman-teman yang mau join ke prodi pertanian, ini jangan ragu-ragu lagi ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Hasbi buat waktunya. Mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini ya Pak ya. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, see you.